Henshin! Halo guys, kembali lagi di episode Tokusatsu. Jadi untuk Tokusatsu kali ini Anda mau ngasih beberapa kompilasi berita terbaru di video kali ini ya. Sebenarnya belum ada yang menarik-menarik banget ya untuk akhir-akhir ini. Apalagi seperti biasa sampai Anda bahas secara detail gitu ya dalam satu video. Makanya di sini akan ada beberapa berita ya. Jadi silahkan disimak teman-teman sampai habis agar tetap up to date pastinya ya. Untuk berita pertama agak kurang mengenakan sini ya, dan datang dari alumnus Kamen Rider yang serialnya banyak banget fansnya. Dan di sini Ana lagi kerjain kontennya nih. Jadi lagi ngegame sama lagi review DX-nya ya. Tepatnya dari Kamen Rider Vice nih. Jadi sang protagonis utamanya si Kento Handa yang memerankan Inui Takumi ya. Jadi si Inui Takumi ini tuh dikabarkan harus membayar uang sebanyak 7 juta yen ke si agensinya dengan alasan living cost ya. Katanya selama ini agensinya itu telah menanggung sewa dan biaya apartemen aktornya si Inui Takumi ini, dan 7 juta yen itu adalah jumlah totalnya. Gila ya. Ini kabarnya bener-bener tiba-tiba banget dan cukup bikin kaget para fans Kamen Rider pastinya ya. Jadi kan Kento Handa aktor yang bisa dibilang sepi lah dari kabar miring gitu ya. Tiba-tiba ada kabar seperti ini kan ya kaget juga gitu ya. Cuman kalau mengaca sama kasus yang sekarang juga dan kita belum tahu ini ya detailnya seperti apa, ini belum tentu salah Kento Handa juga, dan belum tentu juga salah agensinya juga ya. Jadi tetap menyimak aja guys, nggak usah bikin spekulasi aneh-aneh, tetap tanggapi dengan positif ya. Jadi sekali lagi detailnya belum dikuak seperti apa, jadi ini cuma kabar ya seperti itu. Ya kita tanggapin aja lah pokoknya ya. Jadi berita ini pertama kali diberitakan pada tanggal 7 Juli 2022 kemarin di sebuah artikel. Ada websitenya juga, kalau kalian mau cek langsung ada di friday.gold/artikel. Di situ Anda juga langsung cek. Sepertinya kalau mau tahu kayak foto-fotonya dan segala macam itu kayak harus berbayar lagi ya. Di artikel itu juga kita bisa melihat kalau kasus ini juga akan dibawa sampai ke pengadilan ya. Wah, ini berarti udah sangat serius lah bisa dibilang. 7 juta yen jika dirupiahkan itu sekitar 750 jutaan rupiah. Tepatnya kalau di sini Anda udah hitung teman-teman, mengaca sama yen yang sekarang ke rupiah, 757.785.045 rupiah. Nyaris 1 M teman-teman. Luar biasa ya, gila Pak. Jadi kita doakan semoga Om Kento Handa dengan masalahnya ini ya bisa cepat terselesaikan lah ya. Jujur dengernya juga Ana sedih gitu ya. Faiz kan gitu, rider yang fansnya itu banyak yang favoritin juga kan. Ini si Takumi aka pemeran utamanya pula gitu yang kena ya. Jadi ya tetap bisa lah gitu membedakan kehidupan asli dan yang ada di film ya guys. Jadi benci karakternya tapi jangan sampai benci ke aktornya juga gitu ya. Terkait jika ini berhubungan dengan dunia entertainment ya, dunia hiburan itu ya memang keras banget lah ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga termasuk Jepang juga ya. Sorry to say mungkin aja aktor seperti Kento Handa udah sepi panggilan dan lain-lain, bisa dibilang kan ini aktornya terhitung ya udah tua gitu ya. Jadi udah ada regenerasi dan lain-lain gitu. Dari yang anak kepo-kepo sih si Kento Handa ini ya jadi lebih fokus ke musik ya. Dilihat dari Instagramnya dan juga beberapa postnya juga. Anda juga kalau jadi Kento Handa ya kaget sih gitu ya. Tiba-tiba agensi lu nagih, bayar selama ini uang sewa lu bla 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 gitu ya. Kalau sebanyak itu hitungannya juga dari kapan kan itu ya? Dari zaman Faiz kah? Dari zaman 2003 ya? Karena udah sampai 7 juta yen gitu ya. Itu besar banget teman-teman ya. Ya semestinya ya dari awal mestinya sih ada surat perjanjian yang didiskusikan secara terbuka sih. Jadi ada hitam di atas putih agar tidak terjadi kejadian seperti ini pastinya ya. Jadi semuanya itu diomongin yang jelas gitu dari awal ya, antara si aktor dan juga si agensinya gitu. Kalau sekarang kan jadi kejadian sekarang juga ribet ya. Ya sekali lagi semoga semua cepat terselesaikan lah buat Om Kento Handa. Sembari kita juga menunggu update berikutnya soal kasus ini ya. Dan untuk berita kedua, udah pada tahu belum nih ya, kalau Mamang Tsukasa Kadoya aka Kamen Rider Decado lagi ada di Malaysia guys. Jadi memang sudah dikabarkan sejak beberapa bulan lalu ya. Jadi kayak katanya bakal ada event nih. Guestnya itu adalah si Masahiro Inoue ya. Jadi suatu event gitu di Malaysia ya. Yang Anda lihat sih detailnya itu kayak di sebuah acara gathering gitu, fans gathering gitu. Jadi di sini juga si Masahiro Inoue bakal datang untuk melakukan meet and greet sama para fansnya. Ya di Asia Tenggara penikmat tokusatsu banyak lah ya, nggak cuma di Indonesia aja. Cuman yang Anda lihat sih ya semacam kayak Thailand, Vietnam, Malaysia itu
banyak banget teman-teman ya. Nah, dan tanggal yang ditunggu-tunggu itu sudah tiba ya sejak pengumumannya itu. Jadi si Mamang ini sudah mendarat di Malaysia sejak 2 hari lalu kalau salah, 2 hari lalu atau kemarin lah ya. Jadi kemarin tanggal 16 itu dia sekalian kayak semacam rehearsal gitu ya di acaranya itu teman-teman ya. Jadi terlihat dari fotonya, Anda sempat lihat di Facebook juga. Nah, sekarang tanggal 17 itu baru acaranya ya di hari Minggu ini. Tepat pas Anda upload video ini juga ya. Jadi ya luar biasa lah kalian yang di Malaysia ya. Kalau ada kesempatan langsung ya silahkan sikat deh ya. Kapan lagi ketemu Sukasakadoya? Tapi nanyanya jangan aneh-aneh gitu. Mang, goleran enak nggak? Gitu. Mang, di Cat 21 gimana gitu. Ya sementara kita kan yang di Indonesia yang bisa dibilang tuh deket gitu sama Malaysia, cuman bisa gigit jari nih ya. Gigit jari ya sambil ya ikut seneng aja gitu. Jadi untuk tempat acaranya itu ada di Straits Quay Penang Pek. Maaf ya kalau salah pengucapannya, Penang Pek. Siapa tahu teman-teman Agen Reza yang domisili Malaysia dan hadir di acaranya itu ya bisa sharing-sharing lah ya. Experience-nya kayak gimana ketemu si Mamang secara langsung ya. Kemarin juga terlihat. Jadi tanggal 16 ya habis rehearsal malamnya itu dia itu ada sebuah foto si Mamang dengan tampilan yang sangat simpel, celana pendek, sendal, kaos, lagi jalan-jalan, nyari jajanan dan makanan malam gitu ya. Kelihatannya sih itu kayak sama, ya itulah tim-timnya atau krunya lah sama manajernya dan segala macam ya. Jadi kayak lagi nikmatin street food gitu lah ya. Ya buat Mamang Masahiro Inoue, selamat menikmati Malaysia. Kalau ada waktu bolehlah ke Jakarta atau ke Bali, deket lah ya. Lanjut ada berita ketiga, ini berita duka teman-teman ya. Jadi Anda turut berduka cita atas meninggalnya aktris Shion Nakamaru. Jadi beliau ini dikenal sebagai Riko Saida ya di Ultraman Nexus teman-teman. Pasti yang udah nonton Nexus ya udah banyak yang tahu teman-teman, dia itu pacarnya si Komon dan pernah jadi Dark Force juga ya. Jadi beliau ini sebenarnya sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2022 pada usia 38 tahun. Masih terhitung muda ya. Wah, berarti 38 Nexus itu tahun 2004, berarti masih usia berapa tuh ya si Riko ya. Jadi di sini dia itu meninggalnya karena suatu penyakit yang telah ia derita dari lama. Nah, tapi kabarnya ini baru sekarang mencuat ya. Untuk penyakitnya juga tidak diberitahu soal apa ya, nggak tahu apa-apa di sini. Terakhir beliau itu kembali pas di acara perayaan 15 tahun Ultraman Nexus ya. Jadi memang penyakitnya ini ya sepertinya sudah lama karena dari yang Anda baca-baca di artikelnya, karena beliau ini udah menerima perawatan secara intensif ya beberapa waktu terakhir dan tetap merahasiakan soal penyakitnya ini gitu. Jadi ya udah di Nexus sedih, sekarang di real life juga harus ada hal seperti ini ya. Wah, broken heart banget lah ya. Jadi turut berduka cita, rest in peace. Masih dari Ultraman teman-teman. Jadi Bandai itu bakalan ngerilis SA Figuarts Ultraman Decker Flash Type ya. Jadi bakalan rilis tahun ini langsung, tepatnya November 2022 seharga 3.600 yen. Gila ya, langsung ini teman-teman ya. Begitu Ultraman Decker episode 2 itu tayang. Dan untuk harganya ini bisa dibilang sih termasuk murah ya. Jika dirupiahkan sekitar 400 ribuan. Murah banget, jadi ini masuknya reguler, bukan premium Bandai ya. Jadi ya sikat dah bagi yang minat. Anda lihat sih seller-seller lokal ya udah pada buka pre-order. Jadi silahkan kalian langsung ikutin aja teman-teman ya. Dan ngomongin soal Decker, episode 2-nya itu baru tayang kemarin. Dan gimana menurut kalian? Pastinya Anda juga udah nonton. Menurut Anda sih seru teman-teman ya. Jadi lebih pakem lagi di sini, pace-nya juga enak. Asumi Kanata juga makin nge-reminder sama Shin Asuka sih di episode itu menurut Anda ya. Menurut Anda ya. Terus dari segi konflik dan konklusi juga pas. Enak aja gitu ditonton ya. Apalagi pagi-pagi ngopi kan. Enak gitu nonton Decker episode 2 ya. Dan juga kan itu ada tribute untuk Ultra Seven juga kan teman-teman ya. Dan pas Anda cek makin banyak pilihan subtitlenya ya. Sampai Portugis juga ada ya. Mantap lah. Jadi ya tetap keep it up lah buat Decker ya. Jadi itu dia teman-teman untuk info-infonya di episode Tokusatsu kali ini. Jadi silakan kalian berkomentar saja di bawah ya mengenai hal-hal yang udah Anda bahas semuanya. Terutama bagi para fans-fans Mamang di Malaysia, Anda pengen tahu dong kayak gimana nih si Mamang ya. Pasti ada nih yang hadir di situ ya. Jadi ya cobalah kalian komentar aja di bawah. Terima kasih guys. Jadi ditunggu untuk update-update seputar Tokusatsu pastinya hanya di Tokusatsunya Agan Reza. Terima kasih untuk bahas-bahas revise pastinya menyusul dan minggu-minggu ini sepertinya sudah mulai nih ya. Sudah mulai sibuk ya. Udah masuk pertengahan ke akhir Juli nih ya. Jadi tetap support, tetap sabar untuk setiap update-nya. Tetap pantengin juga info-infonya di Agan Reza Plus ya. Thank you guys. Bye-bye.